Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pangestu. Saya akan memaparkan hasil kurikulum operasional TK Al-Afi Jalan Raya Wonorejo RT 4 RW 4 Kecamatan Dampit. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, dasar kurikulum operasional, visi misi dan tujuan, karakteristik, program khusus, program pengembangan, program tahunan, dan kalender pendidikan. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, dalam penyusunan kurikulum operasional di TK Al-Afi ini disesuaikan dengan kondisi sekitar di lingkungan sekolah dan menyelaraskan kondisi satuan pendidikan. Untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum di TK Al-Afi ini mengacu terhadap pemenuhan kebutuhan peserta didik agar dapat mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Di TK Al-Afi ini tempatnya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh semua masyarakat. Dan dalam kegiatan pembelajaran terdapat program pembelajaran yang khusus setiap hari Sabtu. Untuk landasan kurikulum mengacu pada landasan yuridis dalam penyusunan kurikulum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14. Landasan filosofis menganut falsafah Pancasila. Diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut, maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung. Yang selanjutnya, yaitu dasar kurikulum operasional. A. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang C. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang D. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya ada visi misi dan tujuan. Visi misi, terwujudnya pengolahan pendidikan yang merata, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu menghantarkan peserta didik menjadi masyarakat yang berbudaya saing tinggi, berbasis sains dan teknologi serta berakhlak mulia. Misi A. Meningkatkan pemerataan dan peluasan pendidikan. B. Meningkatkan kualitas pendidikan. C. Melakukan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, adaptif dengan kemajuan sains dan teknologi. D. Memantapkan pendidikan keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti. E. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini. F. Menciptakan suasana belajar yang sehat dan kondusif dengan lingkungan yang asri. G. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek dalam bidang PAUD. Tujuan A. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan selanjutnya. B. Membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik meliputi nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, fisik motorik, dan bahasa. Yang C. Menjadikan anak berpikir kritis, kreatif, terampil, dan mandiri. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran dan rencana pembelajaran. Bagian karakteristik.
Pada kurikulum TK Al-Afi ini, karakter yang dapat dikembangkan meliputi kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, dan berakhlak. Dalam mengolah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan adaptif dengan kemajuan sains serta teknologi. Pada PAUD ini menetapkan model pembelajaran sentra. Dalam sehari bermain satu sentra yang di dalamnya berisi aktivitas sebagai pemenuhan densitas main. Model pembelajaran sentra adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran atau circle teams dalam sentra dan sentra bermain. Model pembelajaran sentra meliputi sentra balok, sentra bermain peran, sentra alam, sentra seni. Guru juga memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, ada program khusus. Program kegiatan khusus dalam TK Al-Afi meliputi A. Pembiasaan membaca surat-surat pendek. Dalam kegiatan membaca surat-surat pendek dilakukan setiap pagi hari sebelum melakukan kegiatan yang lainnya. Setelah membaca surat-surat pendek, dilakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Yang B. Pengenalan lingkungan alam sekitar, di mana kegiatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Anak-anak dapat diajak menanam berbagai macam tanaman seperti sayur, bunga, buah, dan lain-lain. Yang C. Melakukan kegiatan eksperimen. Kegiatan ini dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan terhadap anak untuk melakukan percobaan tentang penciptaan sesuatu, misalnya membuat pelangi, membuat gunung meletus, membuat makanan, membuat minuman, dan lain-lain. Yang D. Pengenalan dan melakukan kegiatan robotik. Dalam kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu, guna untuk mengenalkan dan mengikuti perkembangan teknologi yang akan datang. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak, salah satunya untuk melatih kesabaran, imajinasi, konsentrasi, motorik anak, dan dapat meningkatkan percaya diri pada anak. Jenis robotik yang diciptakan seperti humanoid, friction robot, mobil robot, bug robot, dan combination. Selanjutnya, ada program pengembangan. Dalam TK Al-Afi menggunakan program pengembangan sesuai dengan STTPA. Aspek perkembangan tersebut meliputi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam kegiatan ini pembelajarannya seperti pada umumnya. Berikut ini merupakan program pengembangan meliputi program pengembangan nilai agama dan moral. Kompetensi dasarnya 1.1 mengenal Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 3.1 mengenalkan kegiatan beribadah sehari-hari. 4.1 melakukan kegiatan ibadah sehari-hari. Indikator pencapaian: terbiasa menyebut nama-nama Tuhan, terbiasa mengucapkan kalimat pujian, menghormati toleransi agama orang lain, terbiasa mengucap rasa syukur, terbiasa tidak berbohong, terbiasa menghargai kepemilikannya orang lain, terbiasa mengembalikan benda yang bukan haknya. Menggunakan doa-doa sehari-hari, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, misalnya doa sebelum memulai dan selesai kegiatan. 3.2 mengenal perilaku baik dari dan santun sebagai kecerminan akhlak mulia. Indikatornya berperilaku sopan dan peduli melalui kegiatan yang dilakukannya. Selanjutnya, fisik motorik. Kompetensi dasarnya 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sehat. Indikatornya terbiasa makan
makan makanan bergizi seimbang, terbiasa memelihara kebersihan diri dan lingkungan. 3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi dan geraknya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Indikatornya mengenal anggota tubuh dan fungsinya, melakukan sebagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, melakukan gerakan mata, tangan, kaki, kepala secara koordinasi dalam menirukan berbagai gerakan yang teratur. 3.4 Mengenai cara hidup sehat, mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat, melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat, misalnya mandi sehari dalam 2 kali. Selanjutnya, aspek kognitif. 2.2 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, terbiasa menunjukkan aktivitas yang bersifat menyelidik dan eksploratif, aktif bertanya, mencoba, atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan jawaban. 2.3 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Kreatif dalam menyelesaikan masalah menggunakan ide gagasan di luar kebiasaan atau cara yang tidak biasa, menunjukkan inisiatif dalam memilih permainan. 3.5 Mengetahui dan mampu cara memecahkan masalah dalam sehari-hari. 4.5 Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif, mengerti masalah sederhana yang dihadapi, menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. 3.6 Mengenal benda-benda, menyampaikan tentang apa yang bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalkannya. Mengenal benda dengan mengelompokkan berbagai benda di lingkungannya berdasarkan ukuran, sifat, suara, tekstur. Mengenal benda dengan menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. Menghubungkan atau menjodohkan nama benda dan tulisan sederhana melalui berbagai aktivitas. Selanjutnya, bahasa. 2.14 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun kepada orang tua, pendidik, dan teman, terbiasa ramah menyapa siapapun dengan lembut dan santun. 3.10 Memahami bahasa reseptif. 4.10 Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif, menceritakan kembali apa yang didengar dengan kosakata yang lebih banyak, melaksanakan perintah yang lebih kompleks sesuai dengan aturan yang disampaikan, mengulang kalimat yang lebih kompleks, memahami informasi yang didengarnya. 3.11 Memahami bahasa ekspresif. 4.11 Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, mengungkapkan keinginan, perasaan, dan pendapat dengan kalimat sederhana, senang membaca buku-buku gambar, mengungkapkan perasaan, ide dengan pilihan kata yang sesuai, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar. Selanjutnya, sosial emosional. 2.5 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri, terbiasa menyapa guru saat penyambutan, berani tampil di depan teman, guru, orang tua, dan lingkungan, berani mengemukakan pendapat, berani menyampaikan keinginannya, berkomunikasi dengan orang yang belum dikenalnya, bangga menunjukkan hasil karyanya, senang ikut serta dalam kegiatan, tidak berpengaruh penilaian orang tentang dirinya. 2.16 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, tahu akan haknya, menaati aturan kelas, mengatur diri sendiri. 2.7 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, sikap mau menunggu giliran, tidak menangis saat berpisah dengan orang tuanya, tidak mudah mengeluh, tidak tergesa-gesa, selalu menyelesaikan gagasan-gagasan hingga tuntas. 2.8 Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian, terbiasa tidak tergantung pada orang lain, terbiasa mengambil keputusan secara sendiri. Selanjutnya, seni. 2.4 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis,
menghargai keindahan diri sendiri, karya sendiri, atau orang lain, menjaga kerapian diri, bertindak berbuat mencerminkan sikap estetis, merawat keterampilan, kebersihan, dan kebutuhan benda mainan atau milik pribadinya. 3.15 Mengenal dan menghasilkan berbagai karya dan aktivitas seni. 4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Membuat karya seni sesuai kreativitasnya, misal seni musik, visual, gerak tari. Menampilkan hasil karya seni baik dalam bentuk gambar. Menghargai hasil karya baik dalam bentuk gambar. Selanjutnya, ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan digunakan untuk mengatur waktu pembelajaran yang mencakup kalender pendidikan, mencakup pemulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Di sini merupakan kalender pendidikan TK Al-Afi. Keterangan LHB libur hari besar, LU libur umum, LS1 libur semester 1, LS2 libur semester 2, CB cuti bersama, LPP libur permulaan puasa, LHR libur serikat hari raya, EF hari efektif fakultatif, KTS kegiatan tengah semester, CB cuti bersama. Hari efektif fakultatif 3 hari, KTS 3 hari. Semester ganjil 135 hari dan semester genap 128 hari. Selanjutnya, di sini untuk kegiatan khusus ditandai dengan warna hijau, sedangkan warna merah ditandai dengan adanya hari libur. Sedangkan warna putih itu kegiatan masuk sekolah seperti biasanya. Untuk kegiatan khusus dilakukan selama 1 minggu 1 kali, dilakukan pada hari Sabtu. Seperti pada bulan Juli tahun 2021. Pada tanggal 24 Juli 2021 dilakukan kegiatan eksperimen, kegiatan robotik. Sedangkan untuk minggu keduanya pada tanggal 31 Juli 2021 itu kegiatan alam semesta dan kegiatan robotik. Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 semester. Selanjutnya, ada program tahunan. Program tahunan TK Al-Afi. Yang pertama ada pelaksanaan kurikulum. Rapat wali murid dilaksanakan pada tanggal 12 Juli. Untuk kelompok B dilaksanakan pada tanggal 19 Juli. Untuk hari libur semester 1 pada tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022. Untuk libur semester 2 22 Juni 2002 sampai dengan 16 Juli 2022. LPP 2 April sampai dengan 5 April. Libur hari raya tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei. Pembagian laporan perkembangan anak didik dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021. Untuk kebiar seni dan pelepasan anak kelas B dilakukan tanggal 24 Juni 2022. Untuk penerimaan siswa peserta didik baru dilaksanakan pada 1 Maret sampai dengan 10 Juli. Selanjutnya untuk kegiatan pendukung. Ada kegiatan eksperimen. Kegiatan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan dilakukan setiap pada hari Sabtu. Selanjutnya untuk kegiatan robotik dilakukan pada hari Sabtu, jadi dilakukan dalam 1 minggu 1 kali. Untuk kegiatan pengenalan alam sekitar, kegiatan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Untuk mendatangkan narasumber parenting, menyesuaikan jadwal narasumber.
dan diadakan setiap 3 bulan sekali. Untuk kunjungan belajar atau outing kelas itu menyesuaikan dari sekolah. Sedangkan untuk peringatan Hari Besar Nasional menyesuaikan yang ada di kalender pendidikan. Untuk kegiatan rekreasi dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Selanjutnya untuk kegiatan keorangtuaan. Untuk pertemuan orang tua pada awal tahun ajaran dan akhir semester. Untuk kegiatan parenting setiap semester dan hari konsultasi setiap hari Sabtu. Untuk layanan kesehatan dan gizi, penimbangan dilakukan setiap awal bulan. Pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Untuk di DTK sesuai dengan kebutuhan. Imunisasi menyesuaikan jadwal dari bidan atau puskesmas terdekat. Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk pemeriksaan gigi dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk pemberian makanan diberikan setiap akhir bulan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.